hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari makalah bahasa sastra Indonesia. Nah, langsung saja yang pertama itu kata benda. Nah, kata benda merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang maupun konsep. Kata benda harus dikenali karena akan berperan sebagai objek, subjek, keterangan, dan pelengkap dalam kalimat. Nah, berdasarkan wujudnya, kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang wujud bendanya nampak atau kelihatan dengan jelas. Sedangkan kata benda abstrak merupakan kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti misalnya nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, dan lain-lain. Nah, jadi selanjutnya itu identifikasi diri. Nah, jadi nama diri dalam filsafat adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan. Nah, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Kemudian dengan kata lain, nama dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan untuk menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas orang. Adapun contohnya seperti menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Contohnya, teman-teman. Ayahku bernama Samsul, ibuku bernama Marwati, dan kakakku bernama Loy. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang sedang diajak bicara. Kalimat sapaan memiliki beberapa ciri, di antaranya dalam penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Kalimat sapaan harus sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Kemudian kalimat sapaan dipengaruhi oleh adat istiadat, serta pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Dalam setiap suku memiliki bahasa yang berbeda ketika menggunakan kalimat sapaan. Kata sapaan diucapkan berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Ada juga kalimat sapaan untuk teman sebaya. Nah, kalimat sapaan untuk teman sebaya ini merupakan kalimat sapaan yang digunakan dengan akrab dan santai, karena tidak ada perbedaan status dengan kita. Sedangkan kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua merupakan kalimat sapaan yang digunakan dengan sopan dan bertujuan untuk menghormati. Selanjutnya yaitu ringkasan. Nah, ringkasan merupakan penyajian singkat sebuah karangan atau buku dengan tetap mempertahankan profesional karangan aslinya. Sebuah ringkasan yang tepat isinya tidak berbeda jauh dengan karangan aslinya. Nah, tujuan pembuatan ringkasan ini untuk membantu memahami suatu buku atau karangan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, ringkasan berbeda pengertiannya dengan ikhtisar. Walaupun sama-sama singkat, tapi ringkasan masih mempertahankan profesional karangan aslinya, sedangkan ikhtisar tidak mengikuti. Dalam membuat ikhtisar ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu membaca karangan, mencatat gagasan penting, melakukan produksi, dan mengikuti ketentuan selanjutnya. Ada pula langkah-langkah dalam menyusun ringkasan, yaitu membaca teks atau naskah yang asli, menentukan dan mencatat gagasan utama, memulai menulis ringkasan, dan membaca kembali ringkasan yang telah disusun. Nah, poin selanjutnya yaitu dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Prolog bisa disebut juga pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Nah, fungsi dari epilog yaitu menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya itu. Nah, kemudian prolog. Prolog memiliki fungsi sebagai gambaran dari isi cerita. Adanya prolog adalah untuk menarik minat pembaca atau penonton. Kemudian epilog. Nah, epilog ini berasal dari bahasa Yunani yaitu epilogos yang berarti kesimpulan. Nah, epilog atau disebut juga outro merupakan salah satu elemen penting dalam suatu karya sastra dan menampilkan kejutan di akhir cerita. Nah, umumnya epilog bersifat retoris, yakni
mengajak para penonton, pendengar, atau pembaca untuk menangkap hikmah di balik cerita yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, jadi membaca merupakan suatu bagian proses menuntut ilmu untuk memperoleh sebuah pemahaman dari informasi, ide, pesan, dan wacana yang dituliskan oleh seorang pengarang dalam sebuah bacaan. Untuk menjadi sebuah bacaan yang baik, seorang harus memenuhi persyaratan seperti membaca dengan tujuan yang jelas, kecepatan membaca bervariasi, bersikap kritis, jenis bacaan yang dibaca setiap hari bervariasi, kaya dengan kosakata, dan membaca sebagai kebutuhan dan efisien dalam membaca. Kemudian membaca petunjuk merupakan sebuah kegiatan untuk membangun pemahaman terkait informasi dari sebuah arahan yang diberikan. Contoh wacana atau teks membaca petunjuk ini biasanya berisi arahan seperti langkah atau aturan pengumum. Dalam kegiatan membaca juga perlu diketahui tata cara membaca yang baik dan benar agar informasi yang disampaikan oleh seorang penulis dapat dengan mudah diterima oleh si pembaca. Adapun langkah-langkah membaca yang baik dengan benar yaitu dapat memahami konteks kalimat sederhana yang akan dilisankan. Kemudian melisankan kata-kata yang membangun kalimat itu dengan lafal yang tepat. Kemudian melisankan kalimat sederhana dengan diberi contoh oleh guru. Kemudian melisankan kalimat sederhana dengan lafal dan informasi yang tepat secara berulang-ulang. Dan siswa melisankan sendiri kalimat sederhana tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian poin selanjutnya yaitu menulis tegak bersambung. Nah, dalam menulis tegak bersambung ini ada yang namanya buku garis 3 merupakan buku menulis halus, artinya menulis yang bagus secara tegak bersambung. Jika dibandingkan menulis balok yang hurufnya dipisah satu sama lain, menulis halus diajarkan bagaimana setiap huruf itu disambungkan satu sama lain. Nah, buku garis 3 ini biasanya digunakan oleh pemula dalam menulis tegak bersambung. Dalam menulis tegak bersambung ada buku khususnya yaitu buku tulis halus garis 3 dan garis 5. Nah, menulis tegak bersambung ini adalah kegiatan yang menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Maka dapat disimpulkan bahwa menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengangkat alat tulis agar hasil tulisannya tidak terputus-putus. Poin selanjutnya yaitu parafrase. Nah, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Adapun unsur-unsur prafase yaitu prafase kalimat, artinya yaitu memisahkan atau memenggal sebuah kalimat menjadi beberapa kata menurut jabatannya, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian yang kedua prafase suku kata, artinya yaitu memisahkan atau memenggal sebuah kata menurut suku katanya. Dan yang ketiga itu prafase puisi, artinya yaitu mengubah bentuk puisi ke bentuk prosa atau narasi. Adapun langkah-langkah dalam membuat prafase antara lain, yang pertama itu membaca teks secara keseluruhan, kemudian menentukan pokok-pokok pikiran dalam wacana, kemudian menentukan tuturan apa yang hendak menjadi variasinya, kemudian menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti, dan menyempurnakan pokok pikiran dengan pikiran penjelas membentuk wacana sesuai keinginan. Kemudian poin selanjutnya itu surat resmi dan pribadi. Nah, surat resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Nah, misalnya undangan, surat edaran, surat pemberitahuan, dan sebagainya. Adapun menulis surat resmi yang baik dan benar memiliki beberapa ketentuan, yaitu menggunakan kop surat, menggunakan salam pembuka dan salam penutup, menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan aturan bahasa yang baik, menyertakan stempel atau cap dari lembaga resmi. Sedangkan surat pribadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang bertujuan kepada perseorangan, bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi.
Surat pribadi adalah salah satu bentuk surat-surat yang ditulis oleh seorang sebagai pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan. Poin selanjutnya yaitu naskah pidato. Nah, secara umum pidato merupakan ucapan yang disusun dengan baik untuk disampaikan kepada banyak orang pada waktu tertentu, tujuan tertentu, dan tempat tertentu. Nah, kegiatan berpidato merupakan kegiatan berkomunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran dengan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah menulis naskah pidato yaitu mengumpulkan bahan, menentukan tema, menentukan maksud dan tujuan pidato, membuat kerangka pidato, dan menguraikan isi pidato dengan membuat teks. Nah, selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Nah, formulir didefinisikan sebagai lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Terdapat 4 struktur formulir, yaitu 1. Kepala, yang kedua badan, yang ketiga instruksi, dan yang keempat itu penutup. Adapun kwitansi ialah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Nah, adapun poin terakhir yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Pada hakikatnya, membaca puisi itu tidak hanya sekedar membaca saja. Ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu misalnya seperti kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat, kemudian kesesuaian mimik atau ekspresi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu lakukan pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar, kejelasan vokal dan pengucapan, sesuaikan gerak dan penampilan, kemudian terus berlatih, jangan takut dan percaya diri. Nah, kemudian tata cara membaca teks prosa. Dalam kegiatan membaca teks dapat membuat peserta didik merasa kesulitan karena adanya kalimat yang kompleks dalam sebuah teks. Nah, sebagai seorang guru dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cara pertama, menyusun kalimat yang dipotong menjadi susunan yang benar dan berisi sebuah kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, kapan, dan di mana. Kemudian memerintahkan peserta didik untuk menuliskan kembali ide pokok yang penting dari sebuah teks yang telah dibacanya. Dan kemudian adanya pola-pola organisasi paragraf, yaitu terdapat susunan sebuah paragraf yang berisi sebagai informasi seperti daftar diri, sesuatu, perbandingan, dan sebab akibat.